Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Persembahan dari Perpustakaan Lokagana ya Mas ya? Iya, benar sekali. Ya, bersama saya temannya Kakak Anang Megantara. Bersama saya masih temannya Mas Setio Marwanto ini. Ya, kita akan membahas apa nih Mas? Untuk setahun yang lalu ya, ini sudah hampir 1 tahun kita belum podcast bersama lagi. Ya. Setahun persis ini Mas untuk podcast PPDB. Ya, ini kita akan membahas tentang input data ya Mas ya. Yang pertama PPDB SMA SMK DIY tahun 2024 yaitu input data 20 Mei sampai 6 Juni 2024 khusus catatannya khusus bagi lulusan SMP luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum 2024 ya. Dan yang kedua melakukan cek NIK yaitu tanggal 23 Mei sampai 6 Juni 2024 bagi seluruh calon peserta didik terutama kakak DIY ini Mas. Yang kakak DIY Mas, yang kakak DIY cek NIK, yang lulusan luar DIY, SMP luar DIY dan lulusan dalam DIY tahun 2024 mungkin yang mau ngulang lagi itu Mas ya. Itu input data ya Mas ya. Iya. Nah, kita langsung bahas saja Mas ya. Nah, apa yang pertama Mas ini Mas? Kita pertama akan membahas tentang input data khusus bagi lulusan SMP luar DIY dan lulusan dalam DIY. Namun kita akan bahas yang SMP luar DIY dulu luar Mas DIY ya. terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama apa yang ini Mas? pertama itu Mas mendaftar ASPD itu ya Mas ya. Kan kayak yang di dalam DIY kemarin sudah ASPD ya Mas ya, tanggal 15. Yang luar DIY itu kan nggak ada SPD, dan untuk menyetarakan gitu ya. Iya, menyamakan komposisi Mas, nanti biar fair gitu loh Mas penilaiannya. Itu yang luar DIY harus mengikuti ASPD ya Mas ya. Iya. Nah, pendaftarannya tanggal 15 sampai 24 Mei Mas. Ya kalau yang belum daftar ya segera ya Mas ya, daftar. Karena sudah tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 22. Kita rekaman ini. Itu di webnya secara online mendaftarnya di web aspd.jogjacpt.web.id, dan nanti ikut tesnya tanggal 30 sampai 31 Mei. Ya, ini secara semi online ya Mas ya. Ya. Dan untuk lebih jelasnya kemarin sudah dijelaskan itu Mas pekan lalu. Nanti linknya ada di sebelah kanan atas atau di deskripsi bawah ya Mas ya. Kami sertakan tutorial cara mendaftar ASPD dan syarat-syarat prosedur mengikuti ASPD gitu Mas, bagi yang belum tahu gitu Mas. Nanti silahkan klik gitu Mas ya. Itu jangan lupa harus itu diutamakan ASPD karena sangat menentukan itu Mas. ASPD komposisinya 55% dari nilai gabungan. Jadi kalau nggak ikut ya nanti nilainya kurang. Nilainya jauh gitu Mas ya. Selisihnya jauh sama yang ikuti ASPD begitu. Dan yang kedua apa Mas? Nah, ini yang lulusan SMP luar DIY yang kedua yaitu wajib input dilaksanakan secara online melalui website ppdb.jogjaprof.go.id pada tanggal ini 20 Mei sampai 6 Juni 2024. Nah, input data ya Mas ya. Tadi sebelumnya ASPD itu harus wajib ikut daftar, ikut tes. Yang kedua input data ini Mas di web ppdb.jogjaprof.go.id. Dan kita langsung aja Mas ya, bahas ya Mas ya. Ini apa? Tampilan ya, tampilan website ya Mas. Tampilan website. Tahap verifikasi ya Mas ya. Nanti kawan-kawan dari lulusan luar SMP DIY selain mengikuti ASPD juga input data ini. Inputnya di web ppdb. Nah, ini ya kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Nanti di webnya ini klik masuk aplikasi verifikasi ini Mas. Ya warna kiri kuning, ini Mas ya. Warna kuning ya Mas atau oranye itu ya. Gambar kiri ini Mas. Iya. Nanti muncul setelah klik tahap verifikasi ini, masuk aplikasi verifikasi ini, nanti muncul di gambar sebelah kanan ini Mas. Iya. Iya. Nanti langsung klik sebelum login. Klik daftar terlebih dahulu. Klik daftar dahulu ya Mas ya. Semua itu sebelum login harus daftar dahulu. Next. Nah, ini nanti kalau daftar kawan-kawan diminta untuk memasukkan NISN ya Mas ya. Iya. Nomor induk siswa nasional itu Mas. Itu biasanya 10 digit itu Mas ya. Silahkan
dihafal Mas itu. Dicatat atau dihafalkan ya? Iya, dicatat atau dihafalkan itu selalu berguna ketika PPDB. Hmm. Hingga kelulusan besok mungkin SMA mau daftar kuliah itu Ya. berguna itu. Nah, nanti kalau kawan-kawan itu tidak ditemukan Mas. NISN-nya? Iya. Ini saya ditemukan nanti ada kolom pendaftaran itu Mas untuk mengisi secara manual itu Mas. Ya. Begitu. Seperti di gambar kanannya ini Mas ya. Kanan atas ini ya, Mas. Nanti ya? silahkan isi form itu Mas. Isi form yang ada di sana. Jika NISN tidak ditemukan. Gitu. Ya. Kalau sudah ditemukan nanti lanjut aja mengikuti petunjuknya di situ Mas ya. Nah, nanti setelah selesai nanti kawan-kawan akan mendapat username ya Mas ya. Iya, username. Iya, menginput username sama password itu Mas. Nah, Iya. username password itu digunakan untuk login. Ya, untuk login seperti gambar di bawah ini. Ya, seperti gambar di tengah bawah ini Iya, nanti setelah tampilannya. daftar Anda kawan-kawan memasukkan input data tadi. Itu nanti memasukkan username sama password. Username sama password tadi digunakan untuk login. Ya. Digunakan untuk login. Nanti silahkan masukkan username-nya, password sama Kode. ulangi kode yang di sebelah ini Mas ya. Ya. Ini silahkan kode untuk masuk gitu Mas. Ya. Begitu. Dan diingat-ingat ya username sama passwordnya. Ya, Jangan dicatat. sampai lupa. Ya, ketika daftar itu diingat-ingat username dan password yang Anda Buat. buat itu diingat-ingat. Karena buat untuk login sampai besok pengumuman itu Mas ya. Iya, pengumuman PPDB. Ya. Nah, setelah masuk itu Mas, tadi login ya Mas ya. Setelah login, Itu tahap kedua lengkapi profil Mas. Nanti ada page seperti yang di bawah ini Mas ya. Homepage seperti di bawah ini. Homepage seperti di bawah ini. Nanti ada kolom profile ya Mas ya. iya, Kolom profil silahkan diisi terlebih dahulu. Upload berkas ijazah atau SKL atau kartu pelajar dan KK. kakak Maksimal ukurannya ini Mas, Iya. tolong diperhatikan nggih, 2 MB ya. 2 megabyte ya Mas Iya. ya. Bentuknya PDF biasanya tuh Mas. Iya. Ya, PDF atau JPG. Nanti silahkan lihat di homepage-nya Iya. itu. Nah, ini untuk ini Mas, nyala sebentar untuk ukuran megabyte-nya itu cara misalkan scan kebesaran dan lain sebagainya itu di konten kami sebelumnya sudah pernah ya Mas Iya. dibahas. Nah, Itu misalnya kawan-kawan menyeken atau memfoto itu terlalu besar. ya ukurannya melebihi kapasitas yang Ya, disediakan. untuk mengecilkan ada beberapa aplikasi gratis ya Mas ya. Iya. Itu di Google. Nanti salah satu contohnya ada di sebelah kanan. Nanti linknya kami Kami kasih. sertakan Iya, di kanan atas ini atau di deskripsi di bawah. deskripsi di video bawah ini, Mas, video. ya. Untuk mengurangi atau mengkompres ya Mas ya. Scan foto itu. Begitu. Dan kita lanjut aja Mas ya. Iya. Nah, tadi setelah ngisi nah ini Mas ya. Profile ini Mas ya. Kan upload berkas ini tuh Mas. Ya. Memasukkan input nama dan sebagainya, nanti ijazah atau SKR kalau nggak ada ijazah, SKR kalau nggak ada kartu pelajar, serta KK ya Mas ya. Nanti kembali lagi ke Halaman awal. dashboard awal ini Mas, dashboard verifikasi. Nah, ini nanti silahkan Anda kawan-kawan mencari kolom input data Mas. Ini gambaran tahun lalu ya Mas ya. Iya. Gambaran tahun lalu di sini ya Mas, input datanya. Iya. Iya. Yang penting ada tulisannya input data, Input data. gitu ya. Silahkan klik. Nanti setelah klik, kemudian pilih option lulusan luar DIY. DIY. Ya, begitu. Nah, ini tahap verifikasi selanjutnya. Ini langsung ngisi kolom-kolom Mas. Apa yang diisi Mas? Formnya. Ya, ini ada isi form sesuai data dan berkas yang dimiliki. Perhatikan tata cara pengisian form secara cermat. Ya. Apa saja Mas yang diupload Mas? Ya, upload berkas yang pertama itu nilai rapor semester 1 sampai 5 itu mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan ilmu pengetahuan alam IPA jenjang SMP sederajat. Iya. Terus yang Ingat-ingat ya Mas ya, semester 1 sampai semester 5. Semester 1 itu kelas 1. Awal-awal masuk itu. Lalu kelas berapa ya? 7 ya Mas ya? 7, Sekarang. kelas 7. 7 semester 1 itu.
semester 5-nya itu kelas 9. 9. Ya, Iya. 9 semester awal itu Mas. Ada berapa mapel? 1 2 3 4 4 ya Mas ya. Iya, ada Bahasa 4. Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA ya Mas ya. Iya. Yang kedua apa lagi Mas berkasnya? Yang kedua adalah nilai akreditasi sekolah dengan melampirkan sertifikat akreditasi yang menampilkan huruf dan angka akreditasi. Nah, ini bisa dicek nilai akreditasi sekolah melalui bansm.kemdikbud.go.id. Ya. Nah, Kan mungkin kawan-kawan belum tahu bahwa sertifikat akreditasi sekolah itu ada 2 halaman bolak-balik itu Mas ya. Satu lembar tapi bolak-balik itu Mas. iya. Yang dianggap itu yang belakang itu Mas, yang ada apa? Nilai akreditasi Menampilkan huruf dan angka akreditasinya ya Mas ya. Misalnya A itu rentang 90 sampai 100 itu Mas. Nah, nanti yang dipakai itu angkanya itu Mas untuk perhitungan itu Mas. Kalau bingung ya silahkan kawan-kawan tanya ke sekolah asal. Tanya ke sekolah asal Kalau saja. tidak ya melalui cek nilai akreditasi melalui link ini bansm.kemdikbud.go.id. Ya. Ini kolom-kolomnya seperti ini Mas, kalau tahun lalu Iya. nanti ngisi Sebagai Mas. gambarannya seperti itu ya Mas Iya. ya. Nanti nilainya berapa itu silahkan masukkan. Harus sesuai ya Mas ya. Diingat-ingat harus sesuai dengan Mapelnya. berkas aslinya Mas. Soalnya nanti dicocokkan juga. Jangan sampai salah gitu ya Mas ya. Ingat-ingat. Itu. Seperti ini gambarannya. Seperti gambar di kanan ini layar Anda. Nah, setelah selesai Mas, itu terakhirnya apa Mas? Tahap verifikasi, Tahap yaitu terakhirnya itu memantau proses input data sampai proses pengajuan diverifikasi dan diterima panitia PPDB melalui halaman dashboard. halaman dashboard itu yang tadi Mas ya. Ini tadi setelah login. Iya, Setelah login ini ya dashboard. Nanti halaman awal gitu. iya, ya, nanti Mas, ada keterangan di sini diterima atau tidaknya itu Mas. Jika kalau ngecek di situ. iya. Ya. Jika pengajuan ditolak, segera lakukan perbaikan sampai proses input data selesai dan dinyatakan diterima. Nah, berarti selalu pantau terus ya Mas ya. Hmm. Itu perbaikan itu bisa dilakukan selama waktu yang diperbolehkan itu Mas. Ya, Iya. tidak selamanya. Tidak selamanya itu. Jadi ada waktunya juga itu perbaikan. Jadi mohon untuk selalu update. Selalu cek halaman dashboard akun Anda ya Mas ya, verifikasi. Begitu Mas. Dan selanjutnya kita akan membahas apa Mas? Lulusan dalam DIY sebelum tahun 2024. Ya, tadi input data yang lulusan luar DIY. Luar DIY. Sekarang yang dalam DIY. Iya, dalam DIY tahun yang lulus tahun sebelum 2024. Jadi Tahun diingat lalu gitu ya, yang kami tekankan input data ini khusus bagi lulusan SMP luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2024 ya Mas ya. Iya. Bagi yang lulus yang punya kakak DIY atau SMP DIY, yang lulusan SMP DIY maupun ya lulusan dalam DIY tahun 2024 nggak perlu input data itu Mas. Iya. Hanya yang lulusan luar DIY. SMP luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum 2024. Nah, tadi yang sudah dibahas yang lulusan luar DIY Mas ya. Iya. Sekarang kita akan bahas lulusan dalam DIY tahun 2024. Sebelum tahun 2024. Sebelum tahun 2024. Yang pertama apa Mas? Yaitu hampir sama, mendaftar ASPD di web aspd.jogjacbt. Ya, sama ya Mas ya. web.id Kayak tanggal 15 sampai 24 Mei 2024 dan mengikuti tes ASPD secara semi online di tempat yang telah ditentukan. Ini khusus bagi yang belum mengikuti ASPD tahun 2023. Ya, bagi yang belum tahun kemarin yang belum ikut ASPD, silahkan ikuti Mas ya. Tapi bagi yang sudah itu memakai tahun yang kemarin Mas, nilai ASPD tahun kemarin. Tidak boleh ikut yang sekarang. Iya. Memakai yang tahun kemarin gitu. Begitu Mas. Yang kedua, Wajib input dilaksanakan secara online melalui web ppdb.jogjaprof.go.id pada tanggal 20 Mei sampai 6 Juni 2024. sama ya Mas prosesnya ya Mas ya. Sama yang luar DIY tadi. Nah, ini tahap verifikasinya sama seperti tadi Mas ya. Ya. Login, daftar. Tapi sebelum login ya daftar dulu ya Mas ya, kayak tadi. Ya. Pada aplikasi verifikasi PPDB jogjaprof.go.id. Yang ini Mas. Iya. Warna ini, kuning ini. Nah,
Habis itu setelah masuk ke itu kan halaman dashboard tadi Mas ya. Ya. Itu sama juga dengan yang luar DIY Luar Mas. DIY. Lengkapi profil terlebih dahulu Mas. Mm-mm. Dan upload berkas Ijazah atau SKL atau kartu pelajar dan kartu keluarga. Ini Kartu keluarga. ukurannya maksimal 2 megabyte. iya, kartu keluarga maksimal 2 MB gitu. Dan diingat-ingat kartu keluarga yang dipakai adalah kartu keluarga yang terbit 1 tahun sebelum pelaksanaan PBDB. PBDB. Iya, misalnya PBDB pelaksanaannya 1 Juli ya, berarti sebelum 1 Juli Mas itu Mas. Iya. Yang dianggap ya Mas ya. Kalau yang Terbitnya baru beberapa hari kemarin atau beberapa bulan kemarin belum genap 1 tahun itu nggak berlaku ya Mas ya. Iya. Maksimal 2 mega ya Mas ya. Iya. Itunya ukuran filenya. Ukuran filenya 2 mega. Dan ketiga nanti kalau sudah ngisi profile harus kembali ke dashboard, klik tombol input data Mas. Iya. Input data seperti ini nih tadi. Nah ini Mas, ini ya kan sama Mas kolomnya sama input data, coba nanti opsionalnya milih yang lulusan dalam DIY sebelum tahun 2024 ya, jangan lupa ini. Dan tahap selanjutnya verifikasinya yaitu Isi form sesuai data dan berkas yang dimiliki. Perhatikan tata cara pengisian form secara cermat. nah itu diisi semua ya, diisi semua halamannya persis sama yang tadi Mas, yang lulusan luar DIY itu Mas biasanya. Dan upload berkasnya ada sedikit yang berbeda itu Mas. Ya, bisa dijelaskan itu Mas. Iya, untuk upload berkas yang pertama dulu adalah nilai rapor semester 1 sampai 5, yaitu mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. ilmu pengetahuan alam jenjang SMP sederajat. Sama berarti sama Ya. tadi yang luar DIY. Yang kedua, Yang kedua adalah nilai akreditasi sekolah dengan melampirkan sertifikat akreditasi yang menampilkan huruf dan angka akreditasi. berarti Ini, masih sama ya Mas ya, Iya. sama yang luar DIY. Ya, ini yang beda ini Mas. Yang beda ini adalah nilai ASPD tahun 2023 Nah, itu sama. dan surat pengunduran diri dari sekolah sebelumnya khusus bagi calon peserta didik yang masih aktif sebagai peserta didik kelas 10 SMA atau SMK atau MA ini. Nah, mungkin tahun kemarin kawan-kawan ada yang masuk MA atau masuk SMK. Lalu di tengah perjalanan berubah mau kepingin SMA gitu ya. Iya, berubah haluan. Iya, itu harus ikut PBDB lagi itu Mas, PBDB lagi. Tapi jangan lupa sebelum daftar itu buat surat pengunduran diri dari sekolah sebelumnya ya Mas ya. Soalnya nanti dilampirkan dalam input data ini. Kalau nggak ada Surat pengunduran diri nanti ya nggak bisa ikut PBDB gitu Mas. Begitu Mas bedanya. Sama bedanya melampirkan nilai SPD tahun kemarin ya Mas ya. Iya. Begitu. Dan terakhir apa Mas? Yang terakhir adalah memantau proses input data sampai proses pengajuan diverifikasi dan diterima panitia PPDB melalui halaman dashboard. Ya, halaman dashboard tadi Mas ya, akun. Jika pengajuan ditolak, segera lakukan perbaikan sampai proses input data selesai dan dinyatakan diterima. Oke, jangan diterima. Begitu, hampir sama ya Mas ya, cuma Iya, bedanya berkasnya di berkasnya yang diupload gitu ya, upload Mas ya. sama nanti masuk input data opsionalnya lulusan dalam DIY tahun sebelum tahun 2024 ini. Iya. Nah, tahap kedua Mas, Cek NIK. CNIK. Apa Itu itu untuk apa NIK? Mas itu Mas? Untuk apa itu sebenarnya? Untuk memastikan data kependudukan calon peserta didik sesuai dengan database kependudukan 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB online tahun 2024. Ya, 1 tahunnya terhitung sebelum 1 Juli itu Mas ya. Nah, catatannya ini, jika calon peserta didik berada pada kakak orang lain yang bukan orang tua kandung atau wali yang sah ya Mas ya. Ya. Misalnya nebeng ke tetangga itu contoh. Yang ke simbahnya Iya. Oh, simbah masih bisa Mas, masih itu Mas. bisa. Tapi nanti ada apa? Surat perwalian itu Mas. Nebeng ke kakek nenek kalau ada melampirkan surat perwalian atau akta cerai atau akta apa itu bisa itu Mas. Tapi harus ada lampirannya. Kalau nggak ada lampirannya ya nggak berlaku gitu Mas. Untuk lebih jelasnya silahkan kawan-kawan tentang ini zonasi Mas ya. Lebih jelasnya nanti silahkan cek di link Juknis
di sebelah kanan atas atau di deskripsi bawah ini mas. Itu biar tahu itu detailnya kayak gimana. Kalau nebeng sekarang itu nggak bisa itu mas, nebeng yang bukan family itu nggak bisa. Begitu. Dan ini ya catatannya tadi ya bukan orang tua wali atau syah, wali kandung, orang tua kandung atau wali yang sah dan tidak benar-benar bertempat tinggal di alamat domisili kakak tersebut dengan bukti yang sah, maka wajib melakukan pengajuan perubahan data kependudukan untuk kembali ke alamat sesuai kakak orang tua wali yang sah itu mas. Iya, harus melakukan pengajuan perubahan data kependudukan ya mas ya. Ya itu tanpa, kalau nggak ada akta perwalian itu nggak berlaku itu mas. Ya, itu. Dan proses perubahan ini dilakukan di halaman verifikasi mas. Ini di web pbdb.jogjaproof.go.id ya, melalui pengajuan perubahan data kependudukan. Calon peserta didik tidak diperkenankan datang ke dinas dukcapil kabupaten ataupun kota. Jadi peserta didik calon peserta didik itu tidak boleh datang ke dinas dukcapil gitu ya mas. Iya, perubahan cukup dilakukan melalui web pbdb.jogjaproof.go.id secara online. Iya begitu, secara online. Nah ini bagaimana ceknya itu mas? Oh ini maaf ya, ini ralat, ini 23 ya mas ya, bukan 22. Ya. Ya, kalau di poster kawan-kawan menemui poster resminya itu 22, tapi dalam sistemnya itu 23 ini mas. 23 baru bisa gitu. Iya 23. Ya ini koreksi ya ini ya kawan-kawan. Nah cek datanya di webnya sama ya mas ya, pbdb.jogjaproof.go.id. Iya. 23 ya mas ya. 23 Mei sampai 6 Juni 2024. Nah ini seperti ini mas, nanti ada menu tulisan itu tombol cek NIK itu mas ya. Nanti silakan klik itu mas. Nah nanti setelah cek itu disuruh meminta apa mas, memasukkan apa? Nama lengkap ini sesuai KK ya mas, nama lengkapnya Ya. dan NIK sesuai KK juga. Dan mengisi kode yang ini tertera mas ya, ya. kayak gini mas ya, kode CAPTA ini mas ya, 038788 itu. Nanti kalau kodenya nggak kelihatan bisa klik ulangi kode gitu ya mas ya. Ya cek nanti. Nah jika data tidak muncul, jika data muncul dan sesuai, maka proses cek NIK itu selesai. Ya, jika datanya muncul dan valid, itu benar, nggak ada yang salah, baik nama, ejaan namanya maupun alamat itu selesai itu mas ya. Iya. Udah clear, nggak perlu macam-macam, itu tinggal nunggu seleksi PPDB selanjutnya tahapan gitu mas ya, yaitu pengajuan akun gitu mas. Kalau yang dalam DIY yang masuk zonasi reguler itu tinggal pengajuan akun mas, kecuali yang zonasi radius itu nanti ada verifikasi lagi mas, masukkan berkas pengukuran jarak itu mas ya. Iya. Tapi jika data tidak ditemukan atau salah data, maka calon peserta didik dapat mengajukan usulan perbaikan atau perubahan data domisili. Begitu. Kami ulangi ya. Jika data muncul dan sesuai, maka proses cek NIK selesai. Gunakan data domisili tersebut untuk proses PPDB selanjutnya. Jika data tidak ditemukan atau salah data, maka calon peserta didik dapat mengajukan usulan perbaikan maupun perubahan data domisili. Nah, proses pengajuan usulan atau perbaikan melalui web PPDB tadi mas ya, jogjaproof.go.id. Nah, calon peserta didik menyiapkan ini mas, ijazah atau SKL atau kartu pelajar. Ya. Yang kedua adalah kartu keluarga. Nah ini file formatnya itu di scan atau foto PDF dan kemudian diunggah ataupun diupload dalam sistem pengajuan perubahan data domisili. Maksimal masih 2 mega. 2 mega, ingat-ingat ya. Nah ini mas, nanti kawan-kawan sama tadi mas ya, masuk ke verifikasi mas caranya. Ya. Masuk ke aplikasi verifikasi ini, nanti muncul juga daftar lagi itu mas. Daftar ini. Nah tadi daftar, habis daftar prosesnya sama ya mas, seperti yang input data ya mas ya. Nanti ngisi profil tuh mas, menggunakan tadi ya yang disiapkan itu mas ya, berkas-berkasnya tadi.
ijazah, SKL, dan KK ya tadi ya Mas. Iya. 2 mega. Dan isi form perubahan data data kependudukan. Simpan dan atau kirim. kirim. Nah, nanti di sini silahkan cari kolom pengajuan perubahan Data kependudukan. data kependudukan kolomnya. Nanti silahkan klik diisi sesuai data sesungguhnya ya Mas ya. Iya. Setelah itu pantau terus pengurusan sampai diverifikasi dan disetujui oleh panitia PPDB melalui halaman dashboard. Ya seperti ini dashboardnya, akunnya. Nanti ada keterangan diterima atau ditolak itu verifikasinya di sini ya Mas ya, di menu ini. Silahkan pantau terus akunnya ya. Jangan lupa username sama passwordnya itu diingat-ingat, Dicatat ya Mas. dicatat. Ya, jika ditolak apa Mas? Jika pengajuan ditolak, maka segera lakukan perbaikan sesuai notifikasi keterangan pada hasil pengajuan tersebut. Ya, segera aja Mas ya. Mm. Segera supaya nggak kehabisan tenggang waktunya itu Mas. Iya. Jadi Begitu. disebutkan ya kenapa kok ditolak itu ada keterangannya ya. Kenapa kok ditolak kayak gitu ya. Ya, kemungkinan ya itu Mas, bahwa kakaknya masih belum terbitnya belum 1 tahun itu Mas. Contohnya seperti itu. Ya, yang kedua nebeng tadi Mas. nebeng ke yang bukan family itu Mas ya. Iya. Kalau yang masih family seperti kakek nenek itu masih bisa itu Mas. Dan nanti ada syarat kayak lampiran perwalian dan sebagainya itu Mas. Untuk lebih jelasnya ini kami sertakan juknisnya di sebelah kanan atas sama deskripsi bawah. Begitu. Nah, sementara cukup ini Mas. Ya, untuk podcast awalan PPDB ya Mas, untuk tahun ini ya Mas. Iya. Untuk ini kami bahas ini Mas ya, apa? Input data dan cek NIK dulu Mas, itu Mas, supaya nanti nggak bingung. Sebagai awalan PPDB ya Mas. Iya. Informasi PPDB tahun ini ya Mas ya. Iya. Input data khusus bagi lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum 2024. Ya, dan melakukan cek NIK yaitu tanggal 23 Mei sampai 6 Juni 2024. Nah, cek NIK khusus yang kakaknya DIY ya Mas ya. Iya. Begitu. Ya. Bagi yang input data yang lulusan luar DIY itu jangan lupa ikut ASPD ya Mas ya. Ikut ASPD. Tadi sudah kami jelaskan, silahkan ikuti, klik. Mendaftar di itu ya Jogja CBD tadi ya Mas. Ya, webnya secara online. Begitu. Dan sudah ini Mas, sementara ini dulu aja ya Mas ya. Sebagai awalan ini Mas ya. Iya, nah, supaya biar nggak bingung itu. Bagi teman-teman yang mencari informasi bisa diputar ya Mas ini. Iya, diputar. Ini sumber datanya diambil dari keputusan Kepala Dikpora ya Mas ya. Iya. Nomor 0841 garing Kepka garing 2024. Iya, ini sumber resmi ya Mas Sumber resmi ya. Jika kawan-kawan lebih detail silahkan ini klik ini Mas ya. Sumbernya sudah kami sertakan di bawah. ya. Iya, lebih detail itu. Lebih detail dan kami adalah pembahasan secara ringkas maupun secara umum gitu Mas. Iya, secara umum memang Mas itu Mas. Meneruskan itu Mas. Dan terima kasih ya Mas ya. Iya, sama-sama. Ya, untuk informasi bisa disimak di itu Mas, lebih detailnya di webnya SMA Negeri 1 Sedayu, yaitu sman1sedayu.sch.id garing PBDB itu Mas. Iya. Kami meneruskan info-info dari Dikpora itu Mas. Yang untuk PPDB ya Mas ya. Update ya. Selalu update. Atau selain itu bisa mengakses Twitter dari SMA Negeri 1 Sedayu, yaitu SMAN1 Sedayu _ garis bawah BTL itu Mas. Silahkan follow. Iya. Selain itu ada YouTube ini Mas juga ya Mas ya. YouTube nanti penjabaran itu kami jelaskan lewat YouTube. Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu, persembahan dari Perpustakaan Lokagana ini Mas. Iya, yang belum subscribe mungkin silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Ya, kami jabarkan update selalu terus ini. Sebelum ini juga sudah kami sertakan pendaftaran ASPD sama jadwal secara lengkap itu Mas. Iya. Di bagian komunitas atau pos itu Mas. Itu silahkan Anda lihat itu bagi yang belum. Kami sertakan juga jadwalnya di bawah ini linknya itu Mas. Begitu. Dan selain itu juga bisa mengontak IG SMA Negeri 1 Sedayu, SMAN 1 Sedayu, begitu. Iya. Ya, jika ada pertanyaan silahkan Inbox.
tulis saja ini Mas di YouTube ini Mas, Oh, komentar di itu Mas. komentar ya. Ya, nanti insya Allah akan kami bahas, akan kami jawab itu Mas. Iya. Kegundahan kawan-kawan semua itu Mas. Ya, semoga ini membantu ya Mas ya. Ya, semoga saja ini membantu bagi teman-teman yang akan mendaftar di SMA maupun SMK gitu ya, Mas ya. Ya. Dan jangan lupa nanti untuk YouTube nyalakan lonceng supaya update itu saja Mas. Itu, Mas. Ya, begitu. Dan terima kasih Mas Anang telah menemani saya. Iya, sama-sama Mas Setio Marwanto SPD. Apabila kami ada salah kata kami mohon maaf. Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.